Dan pada hari ini hasil dari kesepakatan yang kita buat pada waktu itu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu di kediaman saya yang ada di Galang. Jadi terima kasih juga kepada semuanya, keluarga yang telah menyempatkan waktunya datang hadir di dewan kami. Ini satu kehormatan buat kami. Ini cerita sedikit ya, satu kehormatan. 30 tahun saya di Galang. Baru ini loh, baru ini saya merasakan jumpa rayanya. 30 tahun di Galang. Jadi kalau di apa namanya? Kalau diingat-ingat itu merantau. Memang ini tradisi, tapi tradisi yang baik. Dari tahun dulu saya merantau di Galang. Sampai sekarang tahun 2024 baru merasakan ini. Kayaknya memang buat saya satu yang kehormatan gitu. Memang ini dah cuma seperti ini gitu. Karena selama ini pulang kampung, tempat orang tua masih ada. Kemudian berkunjung ke tempat abang, tempat saudara-saudara lain. Kayaknya gimana gitu? Luar biasa ya. Tapi memang itulah perjalanan hidup. Ketika itu kita jalani, disitulah dapat ibrahnya, dapat contohnya, begitu dia. Jadi artinya gini, dari apa yang kita lakukan ini bukan hanya jumpa hura-hura dan saya sedang nangis, bukan itu. Esensi dari pertemuan kita ini yang jadi ada termotivasi itu. Nilai substansinya. Ada nggak nilai substansinya? Kalau nggak ada nilai substansinya, ini bohong yang kita buat. Bohong. Setahun yang lalu saya katakan di tempatnya Pak Demikian, yang harus kita hormati itu orang tua. Hebat apapun kita, sekaya apapun kita, orang tua itu kita hormati. Jadi mana orang tua itu bukan ibu yang melahirkan kita, bapak kita, bukan. Yang pertama memang itu, karena di bawahnya ada saudara abang kita, ada pak kita, itu orang tua. Karena kalau di Al-Baqarah 183 kalau kita bicara siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu kan sudah dilakukan orang-orang sebelum kita kan. Ya barangnya sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Tapi esensinya dapat enggak gitu. Esensinya dapat enggak dari apa yang kita lakukan kan? Kalau katakan capek-capek jam 12 malam nyampe abang pun dari sana kemari. Hanya untuk jumpa kembali. Itu kan satu kebanggaan itu buat saya ya. Dengan keadaan istrinya sakit, ditinggalkannya, itu yang harus kita dapat tertampil itu, apa esensinya gitu.
bukan hanya ngumpulnya. Kalau kita ngumpulnya amat tiap hari nggak ngumpul di kafe, ya, warung, tempat kita. Bukan itunya, ya. Makanya hormat kita sama satu kelembagaan yang ada di luar kita ini. Ini kan lembaga ini. Ada orang tua yang sekarang kan orang tua di lembaga sampai jauh dapat CE. Orang tua kita sekarang ini. Jadi artinya jangan gitu loh, memanai orang tua itu ATM. Jangan dilihat dari bagaimana seseorangnya gitu. Tapi lihatlah dari apa yang dicontohkan oleh orang tua kita gitu. Ini kan hasil didikan orang tua kita gitu. Orang tua kita itu mengajarkan, saya ingat dulu bahasa mama dulu, kalaupun kau kemanapun tali seratus hamil itu jangan putuskan tali persaudaraan. Ingat kan bahasa emak dulu. Nah itu kita jaga terus sekarang. Jadi nanti siapa yang mau menjaga ini kalau nggak kita ini? Nanti di keluarganya siapa Bang Pustumardi, kakaknya doakan, wah ini caranya menjaga silaturahmi di Bang Islamnya, di Agungnya, semua lah gitu, atiknya gitu. Jadi jangan sampai putus gitu. Jangan karena udah nggak ada orang tua, udah nggak ada orang tua semangat. Nah, apa yang balik kampung? Siapa yang tengok? Ini kan parah ini parah ini loh bahasa itu keluar. Inilah yang paling keji nih orang ini. Kalau bahasa itu keluar, apa ya kalau kampung? Kamu tak delok belum? Kalau di bahasa itu keluar, ini kan hasil doa orang tua kita beberapa tahun yang lalu sangat kabur ini. Kita ini ada yang jadi orang, kalau kita bahasa itu ada yang kaya, ada yang punya pekerjaan, punya usaha anaknya sekolah. Itu kan doa orang tua kita yang dulu. Nah, sekarang terkabul. Jadi macam mana mengucapkan terima kasih? Ya seperti sekarang ini kita jalin tali silaturahmi, ya, kita pertahankan. Jadi Ustaz yang lalu saya katakan, jalin tali silaturahmi jangan diputus. Waduh, kalau kita putus bahaya banget. Orang tua kita selalu mengingatkan, yuk kita jalin orang tua apa? Tali silaturahmi. Jadi ketika ada sebuah petua, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan baik, ambil. Kalau nggak baik, begitu ya. Kita diskusikan. Ini kan hasil diskusi gitu kan Pak. Makanya seperti ini. Kalau nggak mungkin. Makanya saya bilang, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita salami, kita cium tangannya ulama sana, kiai, salam. Tapi kalau sama orang tua kita nggak mau cium tangan, bohong gitu. Kan aneh, nanti orang tua kita ceritakan, mama aku begini ya. Kemana itu? Anaknya menceritakan orang tuanya. Ceritakan orang tua aku begini. Nggak mungkin lah dong. Kan nggak mungkin salah didik sih orang tua kita. Jangan kita berpikir, mama aku dulu nggak ada ilmunya. Ini kan hasil ilmu yang didapat dari orang tua kita ini. Kita aja yang nggak respon, nggak pilih. Kalau nggak kamu terjadi gitu. Nanti gini, setelahnya aku saya katakan, apabila ada sesuatu, coba yuk kita kabarkan. Mana orang tua yang bang aku begini kemana ya bang? Diskusikan. Apapun keputusan apapun kalau udah hasil dari musyawarah pasti oke. Kenapa? Hasil musyawarah pasti baik aja. Nah, contoh orang-orang yang sekarang dalam keadaan sakit, teman-teman, Kak Lina, istrinya Bang Didi, sekarang udah mulai alhamdulillah. Itu hasil doa dari siapa? Ya kita mana mungkin orang lain, mana mungkin Pak Kiai saya doakan. Nggak mungkin kitanya ini. Mungkin dari mulutnya mulutnya Taruna, mungkin dari mulutnya Bang Kembar, kita nggak ngerti.
Bisa dijamin. Orang yang katakan agamanya tinggi, doanya itu kabul, belum tentu. Bahkan Nabi ngomong, orang yang terangnya ayah itu doanya wa'bul. Ada yang terangnya sekarang nih. Makanya jagalah nama baik keluarga. Jangan kita sebarluaskan, kita ceritakan masalah keluarga kita dengan boleh curhat, tapi sesama keluarga itu gimana ya? Kok anakku begini, nah itu nanti tidak curhat di medsos. Anakku begini. Kasihan sekali ya, curhat di medsos. Macam gak berpendidikan. Katanya mahasiswa, katanya itu dia. Kabar-kabari. Sekarang kita udah mulai nih, kabar-kabar sudah datang. Bagaimana situasi di mana? Makanya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Aku butuh Bang Tommy butuh aku. Pasti itu. Kalau nggak mungkin. Nah, kalau mungkin juga akan pertimbangan suatu saat nanti pasti akan butuh orang lain. Dari apanya? Ya mungkin dari wejangannya, dari nasihatnya. Jadi mungkin saya nggak perlu banyak orang. Saya hanya saya berdoa kepada anak-anakku yang mungkin tahun ini banyak yang akan menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan kalian berjalan lancar, dapat berkah dari Allah. Satu, saya ulangi lagi, jangan sampai membuat orang tua kalian itu menangis. Kualat kalian. Kalian buat orang tua kalian menangis, nggak berkah hidup kalian. Susah dengan rezeki. Dipastikan itu. Kenapa kita sekarang untuk kehidupan kita seperti ini ya? Susah kali kita hidup dia. Dari duit banyak. Ya itu tadi, kita nggak berbakti sama orang tua, nggak ihsan, nggak ada adab sama orang tua. Nggak kita hormati. Sejelek apapun, seburuk apapun, orang tua itu wakilnya Allah kalau itu berdasarkan. Kalau doa kalau orang tua nggak izin, Allah kan nggak akan izin. Berarti levelnya udah luar biasa, orang tua kita jangan main ya. Mau cemana pun kita berdoa, ya Allah, mau tahajudnya satu malam 1000 rakaat pun, kalau orang tua nggak izinkan, Allah urusin dulu sama orang tua itu baru. Kalau ada orang tua kan urusin baru, sama aku dong ngadu, gitu deh. Karena itu kan Bang Didi, Bang Amin, kan Bang. Jangan lah kalau tua. Kalau saya harapnya hormat, satu orang tua dipastikan rezeki kita lancar. Itu pasti. Sampai ke Allah pasti. Mungkin itu aja dari saya. Dan saya sebagai ahli bait di sini, mungkin penerimaan ataupun sambutan. Kalau tadi udah ada, mulai semalam ada udah makan di sini, mungkin ya dipastikan lidah nggak bisa sama. Ada kurang nyaman ya. Di hari baik, bulan baik ini kami keluarga dari RT-nya Saksi bin Sam mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari saya mungkin seperti itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada sedikit. Ada di keluarga kita yang sekarang akan buka apa namanya? Buka Bible. Italia. Kalau di keluarga itu kakak pertama itu, ya enggak? Kakak pertama itu. Mudah-mudahan usaha yang akan dimulainya, dirintisnya sukses. Dan sukses untuk sebelumnya udah dapat rezeki ya, diterima di
uh, pekerjaannya sebagai P3K. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan Allah ke kakak kita jadi berkah. Nah itu kita kan kedatangan tamu baru nih dari abang tertua kita juga ini, Bang Gustiana. Dari hasil pernikahan beliau dan hasil kejahatan beliau juga tadi tambahin anggota. Siapa namanya Bang? Eno Kaipandra Aloki. Eno Kaipandra Aloki. Tolong saya dulu. Mudah-mudahan nama tersebut serasi terhadap pemiliknya. Dan kamu juga kapan nama ngomongnya? Ada Bang. Nah, itu dia. Dulu juga buat Bang Budinya. Bang Budinya sekarang dalam proses pemulihan. Dari mulai Pekanbaru sana, tirah dia ke Galang sini dengan berbagai problem yang ada. Sampai saya bilang ini, kalau nggak mau dia tirah di sini, berobat di sini, udah pasti coret aja saya bilang. Ternyata rupanya masih didengar juga. Tadi karena dengar kata orang tua tadi, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya sebagai ahli bait yang ada di rumah ini. Bila mana ada tambahan, Bu? Jadi sekali lagi saya mohon ampun Allah, maaf kepada keluarga bila apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan tadi ada slide-nya. Yuk kita diskusikan. Tadi bahasa slide terbuka buat saya karena saya pun belajar juga, sama-sama belajar. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Bahagia itu tidak harus tertawa rupanya. Bahagia itu boleh juga diekspresikan dengan menangis. Berapa banyak orang yang bahagia akhirnya menangis. Tapi berapa banyak juga orang yang menangis tetap bahagia akhirnya. Pada Allah ini intinya tetap bersyukur kepadanya apapun keadaan kita. Jangan pernah menganggap Allah tak adil ketika kita susah. Ngapain bersyukur kalau susah? Mungkin itu adalah salah satu proses untuk memasang ban mobil, dia harus dibuka dulu bautnya, dibuka ban dalamnya, ditempel, dibakar dulu bannya, baru dipasang lagi supaya nyaman ban mobilnya. Kira gitu gambaran dari satu proses. Seperti roti bolu juga, untuk satu proses roti bolu dia harus di blender dulu, dibakar dulu, baru terasa enaknya dimakan. Seperti yang mau kita makan nanti, ada rendang ubi, ada rendang kangkung, ya kan? Nah itu semua diproses dulu supaya tahu berapa nikmatnya dalam perjalanan proses. Jadi Allah juga begitu, kata tadi sudah disampaikan tadi oleh ahli bait, ayahanda kita Pak Satimin. Ada proses. Hari ini kita prosesnya udah kita jalani. Mungkin awal prosesnya dari orang tua kita dulu. Mereka berdoa, bercita-cita, sampai akhirnya hari ini kita bisa seperti ini. Dan kita akan tetap lebih maju dengan doa-doa mereka dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pertemuan ini tetap menjadi berkah karena di dalamnya ada selawat kepada Nabi, karena perkumpulan yang kurang mendapat keberkahan salah satunya kalau di dalamnya tidak ada selawat.
dan mudah-mudahan kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Sudah banyak disampaikan oleh ahli bait tadi. Terima